Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Visia Eka Putri dari kelas 3 PGSD A1 NIM 1913300000409. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai organ pernafasan pada manusia dan fungsinya serta cara memelihara organ pernafasan pada manusia. Materi ini merupakan materi kelas 5 sekolah dasar. Tujuan pembelajaran dari materi yang saya sampaikan ini diantaranya yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan sistem pernafasan dan organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mengetahui apa saja sih organ pernafasan pada manusia itu. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui bagaimana cara kita untuk memelihara organ pernafasan pada manusia. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan dan organ pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan merupakan proses menghirup oksigen secara bebas dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Nah, oksigen sendiri sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, khususnya manusia. Sedangkan karbon dioksida dan uap air merupakan zat yang berbahaya yang tidak diperlukan dalam tubuh manusia, sehingga keduanya perlu dikeluarkan dari tubuh manusia. Nah, sistem pernafasan pada manusia sendiri meliputi dua hal. Yang pertama, mekanisme pernafasan, yang kedua, saluran pernafasan. Untuk mekanisme pernafasan meliputi inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan dada dan perut. Sedangkan saluran pernafasan berperan sebagai tempat pertukaran gas yang dibutuhkan dalam proses pernafasan. Oke, selanjutnya, organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia merupakan organ yang membantu untuk keluar dan masuknya udara dalam proses pernafasan. Adapun organ pernafasan pada manusia meliputi dari beberapa organ. Ini merupakan gambar dari beberapa organ pernafasan yang ada pada manusia. Akan tetapi, saya hanya membahas 3, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Untuk organ pernafasan yang pertama yaitu hidung. Hidung memiliki 2 bagian, yakni lubang hidung dan rongga hidung. Lubang hidung berfungsi sebagai masuknya udara ke dalam tubuh makhluk hidup atau ke dalam tubuh manusia. Yang kedua, rongga hidung. Dalam rongga hidung ini terdapat rambut kasar. Fungsinya apa? Rambut-rambut kasar ini berfungsi sebagai penyaring dan penangkap kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Nah, organ pernafasan yang kedua yaitu tenggorokan. Tenggorokan sendiri merupakan penghubung antara hidung dengan paru-paru atau pangkal tenggorokan atau trakea yang berfungsi sebagai penolak masuknya zat asing ke dalam tenggorokan. Nah, pada pangkal tenggorokan atau trakea ini memiliki 2 cabang yang disebut dengan bronkus. Bronkus sendiri berfungsi sebagai jalannya udara menuju paru-paru. Selanjutnya yang ketiga, organ pernafasan yang ketiga.
yaitu paru-paru. Paru-paru memiliki peranan yang sangat penting bagi sistem pernafasan. Fungsi dari paru-paru ini yang menyediakan oksigen untuk sistem kerja tubuh dan pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Nah, pada paru-paru itu terdiri dari gelembung paru-paru. Gelembung tersebut berjumlah sekitar 700 juta pada orang dewasa. Sehingga ketika gelembung itu semakin banyak, maka oksigen yang dihirup akan semakin banyak dan karbon dioksida yang akan dikeluarkan juga semakin banyak. Nah, untuk letak dari paru-paru sendiri yaitu di atas diafragma. Diafragma merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Saya sudah menjelaskan sistem pernafasan dan organ pernafasan pada manusia. Organ pernafasan pada manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Sekarang saya akan menunjukkan demonstrasi terkait proses pernafasan pada manusia. Silahkan videonya bisa disimak dan dipahami. Pernafasan pada organ manusia yaitu ketika udara masuk melalui hidung, melewati tenggorokan, dan menuju paru-paru. Pada batang tenggorokan memiliki 2 cabang yang disebut dengan bronkus. Saat udara masuk, diafragma akan mengalami penarikan pada paru-paru, sehingga paru-paru akan mengalami pengembangan atau paru-paru akan mengembang. Saat udara keluar, diafragma akan mengerut dan paru-paru akan mengalami pengempisan. Setelah kalian melihat demonstrasi dari video tersebut, saya harap kalian bisa memahami proses pernafasan pada manusia. Nah, selanjutnya untuk menjaga organ pernafasan kita agar tetap sehat, yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu kita tidak boleh merokok. Yang kedua, kita perlu olahraga secara teratur, minimal 2 kali dalam seminggu. Yang ketiga, kita perlu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu maksimal tidur 8 jam sehari. Yang keempat, kita perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi, yakni 4 sehat, 5 sempurna. Dan yang terakhir yaitu kita perlu memakai masker ketika keluar rumah untuk menghindari polusi udara. Dengan kelima hal tersebut, kita dapat menjaga organ pernafasan pada tubuh kita agar organ pernafasan tetap sehat. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.